Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wa sirris sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin war hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in di Masjid Amaliyah. Karena di masjid jihad namanya jihad gitu ya. Jihad itu perjuangan gitu ya. Belum berani dia ya, belum berani jihad. Sudah parno kata orang anak sekarang ya. Ditakut-takuti TV itu ketakutan sekali gitu ya. Dasar memang imannya lemah. Jadi sehingga sampai sekarang itu masih ketakutan. Orang udah kesana kemari dia pun masih ketakutan. Alhamdulillah kita nggak berani, tetapi kita juga tidak takut gitu. Sedang-sedang gitu ya. Tapi kalau masalah mengaji kita berani karena mengaji itu menuntut ilmu Allah Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fasal tolak. Yaitu apa mulainya, saya sendiri udah lupa. Kitabnya pun dicari tadi lama. Karena udah kemana larinya kitab ini gitu ya. Apalagi kamu ya. Entah kemana kitabnya, terselip-selip di bawah kolong. Ya. Enggak pala nampak kakak-kakak apanya ya. Gelap. Oh, enggak bisa dihidupi. Yang tengah itu. Takut walinya ya. Terima kasih yang kemudian sebelumnya kepada pengurus masjid yang memberikan kesempatan untuk bisa mengaji di sini, dan kepada Ustadz Wali ya, Auliaur Rahman ya. Namanya Ustadz Wali gitu ya. Aulia yang telah mengusahakan untuk kita bisa mengaji di sini. Saya agak stres juga tadi malam, sehingga kurang sehat saya karena kok begini umat Islam gitu, ngaji saja nggak berani gitu. Termasuk di Masjidnya Agung ya, nggak berani gitu ya. Alhamdulillah diusahakan, ya berdoa juga lah supaya di masjid kalau bisa, karena belum ada tempatnya yang lebar. Di kantor kita bisa tapi kurang lebar, nanti yang biasa di masjid nggak mau datang dia, karena nggak nampak katanya gitu ya. Gak nampak guru gitu ya.
Itu nggak nampak kakak-kakak tulisannya, nampak sikit. Iya. Oh ya udahlah, sabar dulu, nanti diberikan penerangan nanti ya. Apa mulainya? Wa bainun itu. Oh. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa anti khaliyatun, dan termasuk talak kinayah ucapan suami, anti, engkau seorang perempuan, khaliyatun adalah telah kosong. Ay minaz zauji, dari suami. Fa'ilatun, khaliyatun adalah timbangan fa'ilatun, bimakna fa'ilatin, dengan menggunakan arti fa'ilatin. Au bari'atun minhu, atau sudah bebas dari suami. Wabainun, dan ucapan suami mengatakan anti bainun, kamu telah lepas. Ay mufaraqatun, yaitu telah dilepaskan. Wa ka anti khurratun, dan ucapan suami mengatakan kepada istri, kamu seorang perempuan telah bebas merdeka. Wa mutlaqatun, dan telah dilepaskan. Bitahfifil lami, dengan dibaca ringan lamnya. Ayat au atlaqtuka, atau kata-kata saya lepaskan kamu, atlaqtuki, saya lepaskan kamu. Wa anti ka ummi, dan ucapan suami mengatakan engkau wahai perempuan kepada istri, ka ummi, seperti ibu saya gitu. Au binti, atau seperti anak saya. Au ukhti, atau seperti saudara perempuan saya. Wa kaya binti, dan ucapan ya binti, wahai anak perempuan saya, diucapkan kepada istrinya. Limumkinati kauniha, karena kemungkinan adanya istri itu, bintahu, anak perempuannya, bihtimali sinni, dengan keterpautan usia. Usianya misalnya suami 80, istrinya 30 gitu. Itu ada berseperti itu ya. Jadi kalau manggil om, tidak manggil bang karena jauh. Bilang sama saya, panggilan saya sama suami saya om gitu. Wa in kanat maklumatan nasabi, walaupun istri itu sudah diketahui nasabnya dari orang lain. Waka'a taktuki, dan seperti perkataan suami, saya merdekakan kamu.
wa taraktuki, dan saya meninggalkan kamu, wa qata'tu nikahaki, dan saya memutuskan nikah padamu, wa azaltuki, dan saya melepaskanmu, wa akhlaltuki, dan saya menghalalkan kamu, elil azwaji, yaitu untuk laki-laki lain. Wa asraktuki, dan ucapan saya sekutukan kamu, saya samakan kamu, ma'afulanatin, dengan si fulanah, wa qattul liqat, dan telah ditalak fulanah itu, minhu, dari suaminya, o min ghairihi, atau dari lainnya, suami lainnya. Wa kata zawaji, dan seperti ucapan suami, kawinlah kalian, aili anni tolaktuki, karena sesungguhnya saya telah mentalak kamu, wa anti halalun li ghairi, dan sesungguhnya engkau halal untuk selain saya. Bi khilafi qaulihi, berbeda dengan perkataan suami, lil wali, pada walinya, zawijha, nikahkanlah dia, wa innahu sharihun, maka sesungguhnya perkataan itu kepada walinya itu dianggap sigot yang sharih. Titik. Saya akan mengulangi sedikit tentang talak. Talak itu menurut bahasa artinya melepaskan ikatan. Menurut syariat yang disebut talak dalam istilah pernikahan, melepaskan ikatan pernikahan dengan sigot talak atau sesamanya. Talak itu melepaskan. Oh gitu. Nggak bisa, ininya aja. Oh gitu. Itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, boleh talak itu fa imsakun bima'rufin, at-talaqu marrotani, talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. 2 kali talakan. Sesudah itu fa imsakun bima'rufin, sesudah ditalak 1 atau talak 2 boleh dirujuk dengan baik. Fa imsakun bima'rufin itu. Au tasrihun bi ihsanin, atau menceraikannya dengan cara yang baik. Itu artinya au tasrihun. Maka di dalam muqaddimah sigot nikah itu, terutama kalangan habaib, itu dibilangkan kata-kata itu, angkahtuka wa zawwajtuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan gitu.
itu diucapkan supaya kalau lanjut baik-baik, kalau berpisah juga dengan baik-baik. Sebab diantaranya cucu-cucu Rasulullah seperti Sayyidina Hasan itu banyak istrinya, karena pada saat itu untuk mengembangkan keturunan Nabi. Sehingga diucapkan itu. Tapi kalau di sini kan bahasa Indonesia itu nggak ada seperti itu. Saya nikahkan engkau. Wahyu, iya Pak, kan gitu kan. Ya. Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan kandung saya yang bernama misalnya Bahimah. Ya. Ya. Dengan mahar 10.000 rupiah tunai misalnya ya. Saya terima nikahnya. Di situ udah cukup. Tapi kalau bahasa Arab itu biasanya diucapkan alama amarallahu bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Maka dalam hadis itu disebutkan talak itu halal tapi makruh. Ya, kalau memang sudah sesuai dengan situasinya, alasan-alasannya boleh, tapi makruh. Sehingga disebutkan dalam hadis laisa syai'un minal halali abghadha ilallahi minat tolak. Tidak ada sesuatu yang halal yang lebih dibenci oleh Allah daripada tolak, daripada talak. Artinya boleh, tapi Allah kurang suka gitu. Makanya masalah talak itu masalah-masalah yang besar, bukan masalah yang misalnya ya yang kecil-kecil. Kebetulan misalnya agak susah terus minta cerai gitu, itu kecil. Ya. Penumpang nge-Grab misalnya sikit. Yang di Jakarta, yang di sini saya nggak tahu. Ya. Sebab kalau di Jakarta itu kalau nggak satu alamat itu tidak boleh memboncengkan. Harus satu sama-sama alamatnya. Bolehnya hanya beli-beli martabak Mesir gitu-gitulah ya. Sehingga biasanya dapat 120, 100-nya nggak dapat. Tinggal 20 gitu. Kalau sampai 2 bulan seperti itu, masak bubur lah. Ya. Lama-lama istrinya pun muak. Asik bubur-bubur aja bang, katanya kan. Ya bubur kan masakan yang tren, makanya dijual itu bubur Cirebon, bubur Jakarta gitu ya. Gitu ya. Lama-lama bingung juga. Maka istri membantu pada saat itu ya, misalnya jual gelangnya kalau ada gelangnya, jual kalungnya kalau ada kalungnya. Nanti janji kalau sudah keadaan pulih kembali saya belikan kalung yang lebih besar daripada ini gitu misalnya ya.
Yang dulu 5 gram ini saya belikan 7 gram gitu ya. Walaupun nggak ada suratnya. Ya itu. Ini saya ulang-ulangi supaya karena ini cuma mengatakan sehotnya. Perceraian atau talak itu masalah-masalah yang besar. Misalnya biasa yang terjadi itu kalau antara suami istri itu berselingkuh gitu. Dan tak bisa lagi dihalang-halangi. Pemabuk, penjudi gitu ya. Penjudi itu pemain judi berat, sukar disembuhkan, nah itu baru minta diceraikan. Kalau bisa disembuhkan ya sembuhkan, lah itu mungkin sedang dalam musibah. Kalau bisa disembuhkan, makanya sinetron-sinetron itu aja itu masalahnya cerai itu, ya. Nanti diganggu kawannya kerja gitu ya, terus cerai gitu. Karena itu kalau sudah nikah itu dijaga. Maksudnya bukan dijaga satpam, artinya jangan menyebabkan hal-hal yang menimbulkan seperti itu gitu ya. Yang sudah nikah. Mukhlis udah belum? Belum. Nanti akan mengalami seperti itu ya, kalau panjang umur. Jadi macam mana? Supaya tidak terjadi masalah-masalah yang kecil. Terus kuceraikan kau baru tahu katanya kan. Itu ya. Ya. Gara-gara pulang nggak dibikinkan teh manis gitu ya. Pulang nggak dimasakkan air hangat untuk mandi gitu ya. Ya masak sendiri, bikin teh manis sendiri. Teh manis kan gampang bikinnya. Pertama-tama yang nggak manis karena nggak tahu ukuran gulanya. Coba lagi kemanisan tambah air, gitu ya. Gitu ya. Kayak orang di kedai kopi itu. Di kedai kopi itu, uak-uak yang becak, kemanisan ini katanya, minta tambah air, ditambah air, aku rasakan kok nggak manis lagi nih, minta tambah gula lah katanya gitu, ya, tumpur lah tukang jualan. Masalah yang lain misalnya, yang itu yang sering terjadi ya, masalah-masalah kekurangan ekonomi. Pernikahan dini, cerai itu biasanya karena masalah ekonomi. Makanya kalau belum nggak usah berani-berani kali ya. Nggak punya penghasilan yang layak, maksa kali mau nikahi anak orang. Ya, begitu udah dinikah, bingung dia untuk kehidupan sehari-hari. Bolehlah yang pertama itu misalnya utang di bank untuk uang antaran, nggak ada orang tahu. Per hari-harinya, apalagi saat sekarang ini agak sulit, orang banyak di PHK, dimasukkan TKA Cina, tambah sulit. Makanya masalah ekonomi istri bantu ya. Kalau
langsung minta cerai itu apa dagangan istrinya itu, ya. Jadi kan nggak berdagang gitu ya. Begitu kurang sedikit, udahlah bang nggak tahan aku. Ini pernikahan bukan perniagaan. Itu kan cari untung aja namanya ya. Kerja lah entah ngikat-ngikat plastik entah apa gitu ya. Nanti kan ada hasilnya gitu. Atau suaminya di penjara 5 tahun gitu ya. Nah, itu boleh minta gugat cerai. Bermasalah itu namanya ya. Atau suaminya itu ringan tangan, sering mukul. Sikit-sikit mukul, pak gitu ya. Ya. Dulu disayang-sayang. Naik kereta hati-hati dek gitu ya. Ya. Begitu ada lubang, hati-hati dek ada lubang katanya kan gitu ya. Waktu belum nikah. Begitu udah nikah 3 bulan, kenceng aja dia karena istrinya kurus. Nggak tahu kalau istrinya udah jatuh. Udah mau sampai, dek udah sampai dek, loh gak ada katanya kan, ya itu nggak boleh begitu ya. Istrinya tidur di belakang itu diikat kalah pakai kain gitu atau pakai tali gitu ya, supaya nggak jatuh gitu ya. Karena udah naik kereta kena angin itu, bonceng itu tidur. Yang biasa boncengkan Padil kan, bonceng mamanya entah siapa gitu. Atau anaknya calon mertua. Ya diikatlah calikan tali entah apa itu supaya nggak jatuh. Atau tiba-tiba kena penyakit cacat yang luar biasa, itu boleh ya. Kalau batuk-batuk saja nggak boleh ya. Asik batuk aja kau katanya kan, diceraikan kau tiap hari batuk katanya kan, nggak boleh ya. Diobati apa sebabnya gitu ya. Kayak Hasan tempo hari batuk-batuk aja, nanti suaminya minta gugat cerai pula. Bang Hasan ini sedikit-sedikit batuk katanya kan. Mana tahu Hasan laku ya. Maksudnya ada yang mau sama si Hasan. Jadi masalah-masalah yang besar, bukan masalah-masalah yang kecil terus ceraikan kau ya katanya kan gitu. Nggak boleh ya, gara-gara sakit ataupun salah sikit aja dibetuli gitu, karena niatnya namanya mau membina rumah tangga gitu. Membina rumah tangga gitu. Yang baru-baru gitu, kalau yang ikut ngaji gitu, yang saya terangkan itu baru dengar, memang betul kayak gitu yang dibilangkan gitu ya. Iya, Ustadz Wali, Ustadz Aulia ya, udah 1 tahun ya. Terasa juga kadang-kadang ya. Hah? Ya. Makanya bukan dagangan. Makanya ketika ada Kiai Maimun Zubair menerangkan, kalau sudah nggak sanggup suami untuk di dalam fikih itu memberikan nafkah, maka istri boleh minta cerai katanya. Belakangan dikomentari, kayak dagangan aja ini katanya ya. Ya. Ini mau berumah tangga apa mau berdagang gitu. Artinya kitab itu juga dikomentari, walaupun itu boleh, tetapi namanya berumah tangga ya
harus saling membangun. Kayak gitu. Kalau Ustadz Munib udah 7 tahun berumah tangga. Hah? Lebih ya. Anak baru 3. 1. Nggak pandai Ustadz. Yang menentukan itu Allah jawabnya ya. Awak cuma bikin anak aja, tapi nggak menentukan gitu ya. Kau akhirnya ketawa nggak berhenti macam tahu aja kau. 4 tahun lagi kau kalau memang ada yang mau ya. Kuliah kamu masih belum SPDI ya. Lalu masuk kepada nanti diantara rukun talak itu ada sighot. Ya, sighot itu artinya ungkapan yang menunjukkan dijatuhkannya talak. Itu namanya sighot. Nah, sighot ini ada 2. Ada yang namanya sharih, ada yang namanya kinayah, gitu ya. Yang sharih yang jelas, ucapan talak yang jelas disebut talak yang sharih, yaitu yang sighotnya, ucapannya tidak mungkin diarahkan pada selain talak, tidak mungkin diartikan pada selain talak. Misalnya kamu saya ceraikan, gitu kan udah jelas ya. Itu namanya talak sharih. Talak sharih ini walaupun tanpa niat jatuh. Yang sekarang dalam pembahasan kitab ini kinayah. Talak kinayah itu yang sighotnya bisa diarahkan pada arti yang lain selain talak. Namanya kinayah. Misalnya, saya kembalikanlah kamu ke rumah orang tuamu misalnya. Itu kalau diniati jadi, kalau nggak diniati nggak jadi. Sebab kembalikan itu bisa saja untuk sementara dikembalikan karena di tempat ini zona merah misalnya ya. Gitu ya. Ku kembalikanlah di Kelambir 5 sana misalnya. Ya. Kelambir 5 kan nggak ada zona merah itu. Karena kesana sedikit udah sawah-sawah itu. Tahu Kelambir 5? Jadi kalau yang ke sana itu ke rumah siapa? Ditanya kalau ini daerah mana gitu ya. Kelambir 6 baru nggak ada ya. Ada Kelambir 6? Nggak ada ya. Kalau yang ke kiri itu salah jalan, di situ malah nggak Kelambir itu ya. Itu misalnya di antara kawanmu ada yang tinggal di sana ya. Akhirud dunia itu. Kalau dari sini. Tapi kalau orang nge-grab ya itu ya lebih senang dia jauh gitu ya. Karena uangnya tambah banyak. Termasuk talak kinayah, suami mengatakan kamu kosong dari suami atau kamu bebas. Itu talak kinayah. Kalau diniati jadi, kalau tidak diniati nggak jadi. Termasuk talak kinayah,
kamu seperti mama saya gitu. Ya, kamu seperti anak saya gitu. Entah dari sisi umur, dari sisi umur misalnya istrinya itu dulu gurunya, dia ngajar di SMA, terus dijodohkan sama muridnya tamat SMA itu. Tuan mana? Tua istrinya. Ada kayak gitu ya? Di mana Dil? Hah? Iya, iya. Jadi dibilang kayak gitu. Yang laki-laki masih segar, yang perempuan udah layu. Makanya kalau diajak belanja itu seperti mamanya, gitu ya. Belanja di pajak itu kata kawannya, ini mamamu apa kawanmu gitu. Ini mama saya katanya kan, percaya aja gitu ya. Atau iya ditengok ya, dibilang kelambir 5 terus salah tingkah kamu. Atau dibilang kamu istriku, anak saya gitu. Karena istrinya lebih muda. Kalau untuk yang belum nikah ini lebih bagus istrinya lebih muda gitu ya, daripada istrinya lebih tua. Tapi kalau yang sudah ya sudahlah, itu dapat pahala ya, menolong itu ya. Tapi kalau memang di hatinya sudah menancap ya jangan dicabut. Misalnya wahyu ini sudah ada di hatinya ya. Kawannya itu jauh umurnya misalnya 5 tahun ya, tapi karena sudah ada di hati, tertulis di hatinya dalam sekali, tidak bisa dilepaskan. Umurnya lebih tua misalnya ya udahlah, nggak apa-apa, Bismillah ya, karena udah melekat, nggak bisa dilepaskan. Paham? Kalau Pak Ucok tinggal melanjutkan saja lah ya, berapa lagi umurnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan umurnya panjang ya. Tadi saya tengok udah berkawan sama pengantin, mana tahu nular. Ya di samping pengantin ya apa lagi? Iya, itu dimaafkan. Ya. Ustadz pula memulai cakap. Ya. Saya terangkan sedikit lah, ini memang agak
agak kurang pantas, tapi kalau Ustaz nanya, zakar laki-laki ini kalau dia tidak hidup itu sekitar 4 cm atau 5 cm atau 3 cm kalau kedinginan. Ya. Kalau sedang hidup itu 12 cm sampai kalau orang Arab itu 19 cm. Itu paling termasuk paling tinggi, nggak ada yang sepanjang kayak dibuat ikat pinggang, itu nggak ada. Ya. Itu kayak gitu itu harus tahu gitu ya. Karena dokter perempuan pun menerangkan itu. Seharusnya itu yang menerangkan itu laki-laki gitu ya. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya pas narik menjalankan perahu itu kena baleng-baleng putus sikit, ya itu pernah terjadi di Tanjung Baleng. Udah hilang itu depannya itu ya. Hidup, masih hidup orang. Ya disambung misalnya, entah pakai sekarang udah caranya banyak kali udah canggih, bukan pakai plastik timba itu, bukan. Itu bisa ya. Karena memang itu asalnya bagus kemudian cacat gitu ya. Dibetuli, ditempel gitu ya. Itu bisa. Udah nggak usah saya panjangkan, nanti nggak siap-siap. Ya. Karena saya tahu itu dengan pengalaman, dengan kedalaman ilmu saya seperti itu. Iya. Jadi boleh. Jadi dikatakan anak saya itu misalnya namanya terjadi talak kinayah. Makanya nggak boleh ngomong segampang-gampang itu. Panggil aja Dek gitu aja ya. Dek Yuni misalnya ya. Biasanya panggilan namanya itu yang menyenangkan gitu ya. Bukan panggilan Dek Inang-inang Sambu gitu ya. Panggilannya Iis. Ya. Panggilan itu kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan yang perempuan. Walaupun bisa dipanggil dipotong-potong berserupa. Namanya Mawardi, manggilnya Mawar kemari katanya kan. Ya panggil aja Mawardi, jangan Mawar kemari gitu. Datang, loh Mawar kok kayak gini katanya kan. Iya, nama lengkapnya Mawardi gitu. Jadi panggilan yang cocok lah ya. Wahyu ilahi misalnya, jangan ilahi katanya kan. Berarti Tuhan saya. Ya. Baru itu Tuhan kamu lah itu. Ya. Apalagi namanya besar kali, Aulia Rahman gitu kan. Wali-wali Allah yang maha pengasih dan penyayang gitu ya. Makanya dia sanggup dalam waktu yang singkat menempatkan di sini. Ya. Jadi kalau nggak sanggup percuma punya nama kayak gitu. Gitu ya. Saya tadi malam dengar ini Pak, ketir-ketir kata orang. Kok lemah kali lah imannya orang itu sudah gitu ya. Ditakut-takuti lemah kali gitu. Sampai pengajian pun nggak berani. Makanya kalau bisa menggerakkan lagi itu pahalanya besar. Kemudian kata-kata seorang suami yang bahasanya itu bisa diartikan yang lain.
engkau wahai seorang perempuan halal buat selain saya. Itu kalau perkataan itu perkataan kepada istri itu talak kinayah. Tapi kalau perkataan misalnya kepada walinya, ya zawijha, itu namanya talak sore. Talak sore nggak usah ditanyakan lagi. Kalau ke talak kinayah ditanyakan, abang maksudnya apa? Ya kan udah jelas katanya kan. Jelas macam mana katanya kan. Ya udah pulang ke tempat mamamu, nggak usah balik-balik kemari. Maksudnya cerai gitu bang. Ya apalagi katanya kan. Ya udahlah kalau gitu ya. Ya bang, saya terima, dunia tidak selebar daun kelor. Dunia ini berputar, nanti kalau saya jadi bos jangan nyari saya ya, katanya. Misalnya ya, dengan film-film kan kayak gitu. Terus jadi bos, barulah datang mau rujuk katanya ya. Nah, ya gitu kan. Tidak ada rujuk-rujuk. Aku udah muak nengok kau katanya. Gitu ya. Gitu. Tolonglah katanya. Aku sekarang udah susah. Biasanya kayak gitu-gitu ya. Makanya baik-baik autasrihin bi ihsan. Kalau memang udah istrinya bandel kali, dikiranya istrinya solehah karena pakai jilbab ikut ngaji. Rupanya dia itu bandar gitu ya. Sambil mau pengajian jualan ya narkoba gitu ya. Wah, itu nggak bisa nampak karena bolak-balik yang digrebek itu ibu hajah itu. Di antara yang jualan itu ibu hajah. Ya. Panggilannya ya ibu hajah. Jadi kalau udah kayak gitu, payah ini. Nggak bisa, yang satu mau ngajar majelis taklim, yang satu mau jualan. Memang duitnya itu banyak, cepat kali itu ya. Apalagi dikondisikan polisi-polisi itu udah ditok tok tok tok, jangan ganggu saya ya, gitu. Tiap bulan itu polisi itu nggak nerima gini. Kamu nggak tahu permainan kayak gitu ya. Sampai sudah pindah ke tempat yang lain itu masih jalan terus. Karena sebagian nggak diambil karena polisinya mengajar ngaji. Masih ada kayak gitu. Karena bisa jadi polisi itu karena dia hafal 4 juz Al-Quran. Nah, makanya kalau jadi polisi kamu hafal 4 juz dulu. Ya, modal diantaranya mana tahu nasib kamu. Jadi alhamdulillah, nggak jadi nggak sampai innalillah. Jadi polisinya itu karena saya tahu kalau malam gini ngajar ngaji di masjid kampung gitu. Jadi tanya sama calon istrinya, jadi bang itu ya udahlah biarin aja, nanti kalau udah banyak entah untuk bangun jembatan gitu. Masih ada yang kayak gitu, satu-satu lah itu ya. Yang banyak ya siapa yang bisa dimakan. Dah kita lanjut. Jadi itu semua termasuk namanya sigot talak apa tadi? Kinayah. Ya. Kinayah itu harus pakai niat. Kalau suaminya meniatkan jatuh. Kalau suaminya enggak, niat saya enggak kayak gitu, enggak jatuh. Wa kadzahaba talaquki, seperti telah hilang talakmu. Au saqata talaquki, atau jatuh talakmu. In fa'alti kadza, jika kamu melakukan demikian. Jadi digantungkan. Ketika terjadi, jadi talaknya talak kinayah. Wa katalaquki wahidan, seperti talakmu 1. Wa sintani, dan talak 2. Wa in qasoda, maka apabila
bermaksud suami bihi dengan kata-kata itu al-iqa'a menjatuhkan, waqa'a maka jatuh. Wa illa fala, jika tidak menyengaja maka tidak terjatuh. Makanya pernikahan itu sulit. Ya. Sampai berjalan 25 tahun itu syukur alhamdulillah. Makanya kalau belum siap, nanti dulu, kalau sudah siap ya udah siapkan yang lain yang perlu disiapkan ya. Sebab itu mengarungi bahtera rumah tangga banyak gelombang pasang surut yang kadang-kadang gelombang tidak bisa dikendalikan, kadang bisa dikendalikan. Kalau pandai nakodanya maka kapal bisa dibawakan dengan tenang. Tapi kalau nggak pandai nakodanya karena kurang kematangan intelektualnya, kurang kematangan emosionalnya, maka terjadi perlu kematangan intelektual dan emosionalnya. Jadi jangan mentang-mentang suami terus dilepaskan aja emosinya itu. Aku sini kepala rumah tangga ya, gitu ya. Kepala, tahu kepala apa enggak kau, katanya kan gitu ya. Misalnya ya, diulang-ulangi. Iya bang kepala, tapi abang kok gak kerja? Ya tapi kepala, katanya. Kepala itu nggak perlu kerja, yang memimpin gitu. Bubah. Maka sulit ya, makanya mengaji ya, hanya ditulis-tulis sama Rizky tidak cukup gini, tapi harus begini gitu ya, itu di dalam apa itu ya. Cuma ada yang nggak pernah nengok-nengok YouTube gitu ya, jadi ketinggalan informasi. Ngajinya pindah sini pun dicari di sana. Gitu. Ustadz tadi kemana? Saya sudah tahu, ya. Makanya Ustadz tengok YouTube, ya. Ustadz tuh grup, ya. Cari HP yang agak lebar sedikit gitu ya. Bisa di apa namanya? Angsur itu ya. Supaya bisa menengok perkembangan Jokowi gitu ya. Itu penting kayak gitu ya. Tapi jangan itu saja, nggak kerja kau nanti. Tengok supaya sampai ke Patumbak lagi pula. Sana kosong, cuma kereta yang ada satu. Keretanya jaga rumah. Kereta siapa yuk? Hah? Hasan. Oh. Gantian yang jaga rumah itu kereta itu. Ya. Saya tengok kereta siapa-siapa gitu. Ini keretanya saja apa orangnya gitu. Kadang keretanya situ, orangnya udah sampai kampung gitu. Ya makanya ditengok-tengok karena ketinggalan informasi itu. Nanti kalau sekali lagi bagaimana caranya supaya lebih tidak menyulitkan orang gitu ya. Misalnya yang biasa nggak ditelepon, tandai ya. Yang sering nggak nengok itu, misalnya Ustadz Munif gitu, ya. Ustadz ngajinya di sini gitu, karena di sana belum berani katanya kan. Nah, baru lebih cepat dia sampai sini gitu ya.
Makanya dia agak terlambat tadi. Lebih-lebih yang orang tua ya. Kamu yang masih muda itu pikir juga orang tua ya. Orang tua kesana kemari ya. Gara-gara informasi itu kamu apakan. Begitu dibilang sama saya bilang sama Hasan, udah informasikan semuanya, saya bilang. Iya Pak Kiai. Maksudnya supaya jangan ada yang salah paham. Mudah-mudahan besok nggak nyari-nyari kayak gitu lagi ya. Kemudian wa kadzalika at-talaqu aw talqatu. Demikian pula yaitu talak kinayah atau laku autol kotun, ucapan tolak atau satu talak. Wakada salamun alaiki, ucapan suami, salam buat kamu gitu. Karena biasanya orang kalau orang Arab terutama kalau mau perpisahan itu salam, makanya ma'assalamah. Kalau kawannya mau pulang naik kereta, naik mobil gitu ya, ma'assalamah ya akhi gitu ya. Jadi artinya berpisah gitu dengan keselamatan. Ala maqalahu Ibnu Sholahi, menurut apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Sholah. Wa naqalahu Syekhuna fi Syarhil Minhaj, dan mengutipnya guru kita Syekh Ibnu Hajar dalam syarah kitab Minhaj. La minha, tidak termasuk talak kinayah. Ini tidak termasuk talak kinayah. Katolaku ki aibun, ucapan talakmu itu cacat. Au naksun, ada kekurangan. Wala qultu, dan tidak pula ucapan qultu, saya ucapkan, au a'taitu, atau saya berikan, kalimataki, kalimatmu, au hukmaki, atau hukummu. Wala yaqa'u biha, maka tidak terjatuh dengan ucapan itu atau laku tolak. Wa innawa, walaupun meniatkan biha dengan ucapan itu, al-mutalaffidu, orang yang melafazkan at-tolako pada tolak. Li'annaha laysat minal kinayati, karena ucapan itu tidak termasuk kinayah. Allati tahtamilu at-tolako, yang bisa ditarik pada arti talak bila ta'assufin, tanpa mempersulit. Jadi ada suami mengatakan misalnya, ceraimu itu ada cacat, ada kekurangan, itu nggak masuk kinayah. Sebab ucapan seperti itu yang masyhur itu tidak termasuk ucapan-ucapan kinayah. Walaupun diniatkan. Wala atharo, dan tidak ada pengaruh listihariha, karena kemasyhurannya kata-kata itu. Fitolaki, di dalam tolak, fi ba'dil qotri, pada sebagian daerah. Qotri itu daerah, maka Qatar gitu ya. Qatar itu artinya daerah, atau artinya kalau kotroh itu tetesan hujan. Kama aftabihi, sebagaimana memberikan fatwa dengannya, jam'un, sekelompok ulama, min muhakkiki masayikhina, masayikhi asrina, dari ulama-ulama ahli tahqiqnya, guru-guru pada masa kami. Artinya walaupun di sebagian ucapan tadi itu berlaku untuk talak, tetapi yang masyhur itu enggak jalan ucapan itu. Walau natoko,
seandainya mengucapkan suami bilafdhin dengan ucapan min hadhil al-afadhi dari kata-kata ini al-mulghati yang tidak berfaedah inda iradatil firaqi ketika menghendaki perpisahan. Faqala lahu al-akhar, maka berkata padanya yang lain mustahbiron dengan bertanya, atolakta zaujataka, apakah kamu menceraikan suami istrimu? Faqala, maka berkata suami, na'am, dhannan dengan menyangka wuqu'it tolaki, jatuhnya talak, bilafdil awwali dengan lafadz yang pertama, lam yaqo, maka tidak terjadi kata-kata itu jatuhnya talak. Kama afta bihi syekhuna, seperti telah memberikan fatwa dengannya guru kita. Ibarat ini maksudnya memperkuat bahwa ucapan-ucapan tadi itu, walaupun ada orang yang bertanya apakah kamu menceraikan istrimu, ucapan tadi iya, walaupun kayak gitu ucapan itu enggak jadi, sebab itu tidak termasuk kata-kata yang disebut dengan kinayah gitu. Wasu'ila, dan ditanyakan, ini artinya yang wanita yang ditalak 3. Wasu'ila, yang ditanya Al-Bulkini, Syekh Al-Bulkini, amma lau qala laha, tentang hal-hal seandainya berkata suami pada istri, anti alayya haramun, kamu perempuan bagi saya adalah haram. Wa dhanna, dan menyangka suami, annahatul liqat, bahwa istri itu telah ditalak bihi dengan kalimat itu, salasan 3 kali. Faqala, maka berkata suamilah pada istri, anti tolikun salasan, kamu dicerai talak 3. Dhannan, dengan mengira, wuku'at salasi, jatuhnya talak 3, bil ibaratil ula, dengan ungkapan yang pertama. Fa ajaba, maka menjawab Syekh Al-Bulkini, bi annahu, bahwasanya suami itu lam yaqo, tidak terjatuh alaihi, atasnya tolakun talak, bima akhbaro bihi thaniyan, dengan apa-apa yang memberitahu dengannya yang kedua kali, ala dhonil madhkuri, atas dugaan yang dimaksudkan. Intaha, telah selesai. Itu singkatan singkatan dari intaha, bukan kitabnya udah kecapean gitu, bukan ya. Itu singkatan dari intaha. Ada kitab itu singkatan-singkatannya. Wa yajuzu liman dhanna sidqahu, boleh bagi orang yang menyangka benarnya suami, alla yasyhada alaihi, supaya tidak menyaksikan atasnya. Artinya kata-kata yang tadi, yang tidak termasuk kinayah tadi, itu seandainya ditanya, saya, apakah kamu mentalak istrimu? Iya, saya talak 3, tapi kata-katanya nggak bener, itu juga nggak jatuh. Ya, yang lalu kan ada penjelasan kayak begitu, kamu haram buat saya, itu tidak jatuh, sebab tidak jelas kalimatnya itu, haramnya haram apanya gitu. Walaupun diduga itu jatuh, dengan kata-kata jawaban yang kedua itu nggak jatuh, sebab memang yang pertama itu yang nggak jatuh. Jadi kata-kata yang kedua itu cuma menguatkan yang nggak jatuh itu gitu. Sedikit lagi. Far'un, cabang permasalahan. Lau kataba, seandainya menuliskan surat suami. Kalau dulu pakai surat ya, kalau sekarang bisa pakai SMS, bisa pakai WA. Kalau punya paket ya, atau punya pulsa.
Kalau nggak punya, balik lagi dia. Tidak ada jawaban karena pulsa Anda telah habis gitu ya. Tunggu beberapa detik kalau mereka mau membayarnya gitu ya. Ditengok orangnya yang diperlukan atau yang disayang, balik langsung tetek gitu ya. Tapi kalau kira-kira si Hasan ya mampuslah dia. Mampuslah dia itu. Nanti kan beli pulsa dulu dia gitu ya. Kalau yang nelpon yang penting gitu, teman dekatnya Wahyu gitu, misalnya punya ya punya nggak punya itu urusan dia deh itu ya. Ditelepon balik itu. Sorry hatolakin dengan jelasnya talak au kinayatahu atau kinayahnya. Walan yanwi iko at-tolaki, tidak berniat menjatuhkan tolak, falahun, maka tulisan itu sia-sia. Artinya bahwa ya seperti nulis surat, SMS kepada istrinya, tulisannya jelas. Tapi kalau nggak diniatkan ya nggak jadi. Ya, maka ditanya, misalnya Kandar ini udah punya istri, saya pun nggak tahu entah udah punya entah enggak, karena kadang-kadang kok kerja sungguh-sungguh, kadang-kadang enggak. Sungguh-sungguh itu karena udah ada tanggungan, ya. Kalau yang nggak sungguh-sungguh kadang-kadang udah nggak ada tanggungan aja gitu ya. Tapi selagi masih muda, kuat badan, kerjalah ya. Yang rajin-rajin supaya di hari tuanya itu ada hasilnya. Ditulis, Kandar menulis, kau Dek udah kutalak. Ya. Dia tidak meniatkan, cuma nulis saja. Ditanya, apa bang kau tulis? Nulis-nulis saja kaku katanya kan. Ya, nulis-nulis saja katanya kan. Niat abang? Nggak ada. Niru-niru di kitab itu mana tahu. Nggak diniatkan nggak jatuh katanya kan. Ya nggak jatuh, orang nggak diniatkan. Kata di kitab tulisannya falahun ay fal maktubu lahun, itu khobarnya mubtada yang dibuang, khobarnya mubtada yang dibuang mubtadanya, ay fal maktubu lahun. Tapi kalau bisa yang gentleman atau satria gitu ya, satrio, keretanya pun satria gitu ya. Satria itu artinya dihadapi dengan gentleman, ya, ngomong betul-betul, baik-baik, bukan titik. Kenapa abang nulis-nulis kayak gitu? Kenapa nggak ngomong aja langsung? Ya, yang penting udah saya niatkan katanya kan. Itu namanya nggak satria, ya. Itu cebong namanya ya. Kalau satria itu dia menghadapi itu dengan berani, ya. Misalnya, ya satu sisi ada baiknya. Soeharto walaupun punya kekuatan untuk bisa menghabisi rakyat dengan kekuatan TNI pada saat itu, tapi dia hadapi dengan supaya nggak ada korban. Ya udah, nggak jadi presiden penurapaten katanya kan gitu ya. Mundur dia, ya, karena pandai-pandainya beberapa ustadz yang menyatakan kalau bapak mundur husnul khotimah, bapak baik di akhirat nanti, gitu.
Kalau enggak bisa su'ul khotimah. Jadi bapak bertobat, husnul khotimah, nanti diucapkan tobatnya kepada kita semua, disaksikan beberapa ulama-ulama ini. Ya udah diterima sama Soeharto, ya. Padahal 32 tahun. Itu namanya kesatria, ya. Tidak menggunakan kekuasaannya. Sudah 32 tahun semua sudah dipegang. Pada saat itu Faisal Tanjung misalnya libas, kata orang Medan, ya. Gitu ya. Langsung turun. Libas saja katanya kan. Habis. Tapi korban rakyat. Ya. Nah, itu namanya satrio. Kayak Gus Dur juga, alah jabatan presiden aja nggak hebat gitu ya. Nggak jadi presiden pun nggak apa-apa daripada saya disuruh kayak gitu. Padahal bawahan dia sudah mau berangkat ke Jakarta untuk mengobrak-ngabrikkan yang memakzulkan gitu. Nah itu kayak gitu harus paham, ya. Itu satrio namanya, ya. Kesatria. Jangan kamu bahasa sering kamu ucapkan tapi kamu nggak tahu. Sering kayak gitu itu. Malam yatalafat halal kitabati, selagi tidak diucapkan pada saat menulis au ba'daha atau sesudahnya bisori hima katabahu, dengan jelasnya apa-apa yang ia tulis. Naam, memang iya, yukbalu qauluhu, diterima perkataan suami. Aradtu qiraatal maktubi, saya menghendaki bacaan yang tertulis lat tolako, tidak tolak, lihtimalihi, karena kebiasaannya misalnya, atau kemungkinan terjadinya. Tapi kalau dilafazkan misalnya ketika menulis itu jadi sore. Tapi kalau misalnya melafazkan itu cuma sekedar membaca saja, itu nggak jadi. Ya, saya dibaca dulu. Biasanya kan orang mau SMS dibaca dulu, baru tub gitu kan, gitu. Udah tulis taktub biasanya R itu berubah dia, ya. Sering kali kayak gitu kalau nggak, ya. Kecuali memang sudah lihai lah, tangannya itu nggak pala besar. Tangannya besar, tub gitu, kena sanggup yang sebelah gitu. Ya. Keturunan genderuwo tangannya. Ya. Kalau tangan kamu ini biasanya sedang. Ada yang besar-besar satu itu, makanya lama dia mijetnya itu. Diperiksa dulu, cuma dia aradtu qiraatal maktub. Saya memang ucapkan, tapi saya menginginkan membaca juga, maka itu tidak menjadi talak juga, karena dia cuma membaca, artinya tidak sharih. Kalau orang bisu talaknya bagaimana? Bisu, makanya dengan petunjuk tanda-tanda gitu, ya. Bisu tapi kaya. Ini kadang-kadang anak perempuan mau kayak gitu, ya. Ya karena matre dia perempuan ini. Ada yang kayak gitu, makanya ditengok kereta aja nggak punya, macam mana gitu kan. Bisu ini punya mobil 3, ya, ganteng tapi cakep nggak pandai. Kalau mau minta kopi aja menunjuk peci, gitu ya, yang peci hitam. Kalau minta susu, kopi susu gitu ya, ditunjuk yang hitam, baru ditunjuk yang putih sambil begini gitu, ya. Oh minta kopi susu gitu ya, itu isyaratnya, ya.
Maka isyaratnya waktu nikah juga pakai isyarat. Saya terima nikahnya itu. Gitu namanya diterima. Kalau kayak gini kan enggak kan? Beda kalau kayak gini tapi sambil gini. Ya, enggak usah gitu ya. Ya. Dikasih wahyu misalnya ya sama kawannya, dibawai lauk entah apa, nggak usah gitu ya. Ketawa dia, nggak usah tapi ini itu ya, itu beda ya, mana tahu ya. Itu berpahala itu ngasih makanan-makanan seperti itu ya, sering-sering ya. Tapi jangan kamu guna-gunai, karena itu dari makanan bisa dipasang guna-guna. Terus linglung gitu yang makan. Linglung yang makan ya kayak orang apalah. Nah itu cara-caranya kayak gitu. Belum titik ya. Wala yulhaku, dan tidak disamakan al-kinayata pada kinayah bisorehi dengan sore, tolabul mar'ati permintaan perempuan atolako talak, wala korinatu ghadabin, dan tidak ada tanda-tanda marahnya suami, wala istiharu ba'du alfa bil kinayati fihi, dan tidak masyhurnya sebagian kata-kata kinayah dengannya. Jadi talak kinayah itu tidak disamakan dengan talak sore. Misalnya permintaan istri kepada talak atau marah gitu. Walaupun marah tulisannya memang kinayah ya ditanyakan. Beda dengan talak sore. Kalau talak sore kan nggak pakai niat. Marah-marah misalnya ya. Pulang istrinya bawa ke kereta, kempes dua-dua, dinaiki aja, rusak lah dek kayak gitu katanya kan, ban dalamnya rusak katanya kan, ya beli lagi lah bang, enak aja ngomong katanya kan gitu ya, dari mana, apa nggak tahu sekarang ini corona katanya kan gitu, ngucap aja dia ngomong jawab aja gitu ya, uceraikan kau katanya kan, marah dia jatuh, ya. Jatuh. Itu pendapat yang kuat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan enggak jatuh karena kemarahannya, sehingga kalau dia redah itu enggak jadi gitu. Itu ada pendapat. Jadi itu saja untuk hari ini. Waktu pun udah mendekati jam 10. Mudah-mudahan bisa lanjut. Bisa lanjut Ustadz Aulia kan minggu depan. Bisa. Iya, Ustadz lain jaga ya. Kalau Ustadz kan termasuk wali jadi bisa. Ya. Jadi pada saat Ustadz ditelepon sama Fadil itu orang yang utama. Ya. Itu saya di situ, jadi ya. Saya di situ juga telepon sekarang, saya bilang gitu. Maksudnya kalau Fadil masih untuk hari ini di sini, nah minggu depan kita cari gitu. Nggak bisa seperti itu. Sekarang juga tentukan. Jadi pimpinan itu harus kayak gitu ya. Nggak ditunda-tunda gitu, nggak jadi. Kayak gitu orang mulia ya, Fadil ya. Kata Wahyu, saya pun Fadilnya katanya. Ada Fadilnya kamu? Nggak ada. Yang sama apanya? Ramadannya? Wahyunya, sama-sama Wahyu kamu. Apa bapaknya sama? Enggak. Karena kan bisa jadi itu ya bapaknya sama. Dulu saya punya murid, marganya sama-sama Al-Hamid orang Arab, di satu pesantren
Anak itu nggak tahu kalau itu sama-sama bapaknya. Orang Malang di Pasuruan, nyantrinya di Dalwa. Terus saya panggil, itu siapa? Ami katanya kan, paman saya katanya. Yang satu itu siapa? Abi katanya kan. Terus saya panggil orang tuanya. Ini saya pada saat itu punya wewenang untuk manggil Habib-Habib itu ya. Saya tanyakan, iya itu Ustadz, itu juga anak saya gitu ya. Jadi anaknya sama anaknya itu nggak tahu kalau itu saudara. Itu orang Habib kayak gitu. Karena saya tengok marganya sama-sama Al-Hamid, mukanya agak mirip gitu ya. Kamu enggak kan? Enggak ada ya. Mana tahu kamu ini saudara. Iya itu saja ya. Kalau guru itu kalau ada yang beda itu mikir apa ini gitu ya. Biasanya benar. Kalau kamu kan enggak mikir, ya asal aja. Gitu. Kayak saya tadi mengatakan ini ada yang nggak tahu di mana tempatnya ngaji, betul, ya. Makanya lain kali kalau ada terjadi kayak gitu, yang jelas siasatnya, informasinya terutama yang tua-tua yang nggak biasa nengok YouTube, ya. Ada orang tua itu nggak suka nengok YouTube. Kalaupun nengok itu nyanyi-nyanyi Melayu lah, Wa'udin itu. Sambil joget-joget masak gitu. Nah itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair. Allahumma nas'aluka as-salamata was-shifa'a was-sihhata wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.